Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cicit Setiawan, mahasiswa dengan NIM 0433173116, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah keamanan jaringan, di mana poin pertama pengamanan jaringan ringan untuk praktikum konfigurasi net overload dan konfigurasi VPN site to site. Oke. Jadi langsung yang pertama, sesuai dengan panduan, perangkat lunak paket dasar sudah, firewall ACL juga sudah di download. Saya buka ininya, praktikum keamanan jaringan, masuk modul 5, firewall ACL. Oke, kita tunggu sampai notifikasi atau node-nya ini hijau, yang berarti menandakan bahwa jaringan sudah bisa tersambung. Kita sesuaikan dulu IP-nya dengan tabel IP simulasi firewall menggunakan access list ini. Kita sesuaikan. Di PC 0 ada IP 30.5, sudah sesuai. 3.6 juga sudah sesuai. 10.5, 10.6, dan ini 10.7. Untuk router kita ada di 30, router 1 30.1. Untuk di fast adder 0 nya, fast adder 1 ada 10.1 dan serial 0 nya ada 50.1. Sudah sesuai. Terus yang router kedua, fast adder 0 nya ada 30.1. Nah, di sini masih 20. Kita ganti fast adder, kita ganti ke 30. Dan serial 0 nya masih 50.2. Sesuai ya. Web server, kita masih web server 20.5 dan 20.10. Oke. Dan saya kasih 00 semua. Di web server juga sama. Oke, selanjutnya kita uji coba dari PC ke router 1. Sukses. Kalau ini kan yang IP 30, seharusnya di sini juga sama, sukses. Terus yang di jaringan kedua yang dengan IP 10.5,
ke IP1 sukses. Terus kita coba ke web server Violet. Kalau Violet kita berarti setting di configurating routing static, kita kasih yang ini karena ini router 1, kita masukkan IP yang dari router 2 50.2, kita add yang di router 2. Oh ya, ini setelah kita setting kita restart. Yang di router 2 juga sama, di static 192. Kita panggil yang dari router 1. Oke, tidak lupa kita restart juga. Kita tunggu sampai node-nya ini berwarna hijau semuanya. Oh, yang di router sudah, kita masih menunggu yang di switch. Yang pertama, dapat terhubung dengan web dan FTP server menggunakan protokol ICMP. Seperti ini ya, tipenya ICMP. Kita delete dulu, semuanya udah hijau. Kita coba agar lebih enak untuk uji coba. Saya coba di sini dari PC ke web server. Masih gagal Violet. Kita uji coba terus karena ini biasanya agak lama. Nah, ini udah sukses. Kita coba dari PC 0 ke web server sukses. Kita PC 0 ke FTP server juga sukses. PC 1 sukses. PC 1 ke FTP sukses. Kita teruskan sampai semuanya. PC 2 ke FTP, terus PC 3 ke server. PC 2 ke web server, kita ulangi lagi. PC 2 ke web server sukses. PC 4 ke web server, PC 4 ke FTP server. Oke, PC 3 yang ke FTP belum. PC 3 ke FTP server. Oke, sudah dapat dipastikan untuk yang kondisi awal topologi yang A sudah memenuhi. Terus kita lanjut kedua, dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat dengan IP 20.10 dan web server dengan alamat 20.5. Kita coba di web browsernya, nanti akan hasilnya seperti ini. Kita coba di PC 0, ini kita close dulu. Kita coba di PC 0, kita coba di web server, kita ketik yang di FTP dulu. .20 FTP itu berarti 10. Request timeout. Hasilnya sama juga dengan yang di sini. Kita coba yang di jaringan lainnya. Command prompt, web browser ya. 2.168.20.5. Nah, ada tulisannya web server. Kita coba sesuai atau enggak, kita pastikan. Oke, sesuai dengan materi praktik. Terus selanjutnya kita masuk command prompt. Kita coba dengan masuk
menunjukkan perintah FTP 192.168.20.10 dengan username siswa 1. Kita coba. Untuk mengetahui passwordnya saya ngecek di sini di konfigurasi, di service kita masuk ke FTP, ada username Cisco ini yang untuk web server. Untuk FTP di server FTP ada siswa 1 password UT. Kita coba login dari PC nol, kita pakai command prompt, masuk ke FTP 192.168. FTP servernya tadi .10. Kita coba username siswa 1, maaf salah, passwordnya UT. Oke, kita sesuai, harusnya sesuai sih, login ya sudah sesuai ya. Terus kita lanjut ke FTP yang web server, kita keluarin dulu dengan Ctrl C, kita masuk ke web server 20.5. Oh salah, bukan ping ya, FTP. Kita coba lagi. Error FTP per reset, kita coba samakan dengan yang di sini. Sama ya, error FTP, ada keterangan kurung FTP per reset. Oke, berarti sudah bisa terkoneksi. Selanjutnya kita tahap konfigurasi. Semua PC di jaringan 30.0 berarti yang di PC 0 dan PC 1 dapat mengakses layanan FTP di 20.10 dan layanan HTTP di 20.5, tapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. Yang B, PC beralamat 10.5.6. 6 berarti yang di PC 3 dan PC 4. Yang PC 4 10.7 dapat mengakses layanan FTP di 20.10 dan HTTP 20.5. Oke, kita lanjut. Status konektivitas nanti untuk memperjelas seperti ini. Kita taruh di Excel biar nanti bisa kita isi. Untuk mempermudah ya, saya taruh di sini.
dan HTTP. Oke, ini kita lanjut ke kita coba setting konfigurasi router 2 dengan konfigurasi seperti ini. Kita masuk ke CLI. Ya, terus selanjutnya agar lebih mudah saya bagi dua. Kita setting sesuai ini. Di 100 menit TCP. Ini ya, setlist 100 menit TCP 30.0. Rasanya ini 30 dulu, 30 titik. Kita lanjut yang kedua, bedanya di EQ 21. Lanjut yang ketiga, EQ 80.
kita masuk ke yang keempat, permit TCP 192.168. yang keempat yang ini ya. Kita cek lagi 10 permit TCP 192.168.10.6 3. Oke, kita enter. Tiba juga sama, cuma beda di EQ 20. Oke, kita enter. Kita lanjut lagi ke lanjutnya yang ini. Satu 192.168.20. Nah, ini web server. ICMP 100 permit ICMP 192.168.10.0. Oke, selesai. Terus kita memasang rule di interface S010 dengan menggunakan perintah berikut. Oke, kita masuk ini. Script 100 in. Oke, udah, kita tahap uji coba. Kita close, kita masuk. Yang pertama kita uji coba dari IP30. IP30 berarti dari sini ya. IP30 kita coba pakai ICMP. Ini ke 20.5 berarti ke web server. Sukses. Saya ulangi, delete. Ini yang IP-nya 30 ini ya, maaf. 30 ini kita ke web server. Pilot. Nah, di sini pilot. Terus
FTP valid juga. Kita yang coba yang 10.5 berarti yang ini ya. Ini kita ke web server, sukses, berhasil. Terus yang selanjutnya FTP juga sukses, PC2 ke FTP server sukses. Terus kita coba yang ke bawahnya, ini juga sukses, PC3 ke FTP server juga sukses. Kita coba yang PC4 ke web server, sukses juga, ke FTP server juga sukses. Berarti yang ini sukses semua. Terus kita uji coba yang FTP. FTP kita dari yang 30 dulu. Kita coba yang HTTP ya. HTTP berarti dari PC IP30 kita coba akses ke server, bisa ke server berarti bisa. Terus kita coba akses yang FTP, request sign out. Oke, kita lanjut ke yang 10.5. 10.5 kita coba di HTTP 192.168.20.5. kita coba. Gagal. Kita masuk di FTP, juga tidak bisa. Berarti ini tadi, ini tidak. Kita masuk ke masih yang di sini, tapi kita coba ini tadi juga sudah ya, kita juga udah. Terus kita coba yang 10.6 dan 92.168.20.5 bisa akses. Kita coba yang FTP, request timeout, nggak bisa. Kita masukkan di sini, yang ini tadi bisa, terus selanjutnya tidak bisa. Kita lanjut di 10.7 192.168.20.5 kita masuk ke web servernya, bisa. Kita coba masuk FTP, request timeout. Oke, kita isi dulu. Ini tadi bisa, terus tidak bisa. Terus kita coba yang FTP, kita coba yang IP30, masuk command prompt, kita masuk FTP 192.168.20.5, kita masuk web server.
lagi. Oke, timeout ya, timeout berarti tidak bisa. Kita coba yang FTP. Oke, masukkan username siswa 1, password UT. Oke, bisa ya, udah on. Yang ini tadi tidak bisa, terus yang FTP bisa. Selanjutnya kita masuk ke yang IP 10.5. IP 10.5 kita masuk ke command prompt. Kita coba FTP web server dulu 192.168.20.5. Oke, timeout. Kita coba yang FTP. FTP juga tidak bisa. Kita bisa ngasih status di sini. Kita coba yang 10.6. Kita masuk ke FTP. Oke, tidak bisa. Kita kasih status lagi. Kita masuk ke 10.7. From FTP 192.168.20.5. Oke, kita coba yang FTP. Juga tembak. Oke, kita cocokkan dengan yang di praktikum. Kita coba yang di ICPM yang tidak bisa akses di 30.0 2. Terus kita masuk ke yang FTP. Harusnya yang bisa 2, yang 30.0 ke FTP server, sedangkan 10.6 ke FTP server juga. Oke, ada satu yang tidak sesuai. Coba nanti saya ulangi lagi. FTP untuk HTTP ini juga sudah sesuai. Coba saya ulangi yang 10.6 FTP 1.20.10. Oke, nanti kita coba yang ini ke FTP server. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut ke tahap uji coba sudah. Selanjutnya kita konfigurasi NAT overload. Perangkat menggunakan packet tracer, file bahannya NAT PKT. Kita pakai ini.
masih merekam ya, masih merekod. Saya lanjut. Kita sambil nunggu node-nya jadi hijau. Oke, udah hijau, kita sesuaikan dulu IP-nya dengan bahan praktikum ini. Router 1 fast ender 0 nya 30.1, terus 10.1 fast ender 1, terus serial kosongnya 50.1, benar. Kita masuk ke router 2, fase ender 0 nya 30.1, 30 ya, kita benahi dulu. Ender 0 nya 30.1, kita samakan juga kayak tadi biar bisa terhubung. Juga yang di router pertama tadi, satu 20.50.2. Kita restart juga sekalian. Yang ini tadi lupa, restart juga. Oke, PC 0 nya 30.5 benar, terus 30.6 benar. PC 2 ada 10.5, PC 3 nya juga 10.6, PC 4 10.7 sesuai, web server 20.5, terus FTP server 20. Kalau dengan 6 ya. Kita kasih 10 aja biar sama kayak tadi. Kita coba konektivitasnya dulu. Belum berarti. Oke, sudah bisa terhubung yang PC dengan IP berapa ini? 30. Terus kita coba yang dengan IP 10 ke web server. Sukses. Kita coba yang di FTP server juga. Masih valid, kita tunggu dulu. Nah, ini udah sukses juga. Yang di PC dengan IP 10 juga sudah sukses. Oke, kita lanjut di yang di sini. Pastikan PC dengan IP 10 dan 30 dapat mengakses web dan FTP server. Tadi sudah saya coba dengan ICMP. Terus selanjutnya kita masuk ke browser dengan PC 0 untuk mengakses website web server ini ya, beberapa kali. Oke, kita coba dulu. Kita masuk ke PC 0, desktop, web browser, kita masuk ke web, kita klik go lagi 3, 4, 5. Hasilnya masih sama seperti ini. Sesuai dengan modul, selanjutnya kita
Segera verifikasi menggunakan netstart melalui command prompt. Oke, kita langsung ke sini. Maaf, kita lihatnya bukan dari PC, ada web server ya. Desktop, kita netstart close. Kita coba lagi ya. Kita bersamaan dengan ngecek statsnya tadi sekalian. Let's start. Nah, kita coba go beberapa kali, terus kita melakukan netstart dengan cepat. Nanti akan muncul data seperti di modul praktek, sama seperti ini. Berarti menandakan web server telah diakses dengan host ya, dengan IP 30.5. Kalau ini 30.5 udah sesuai ya. Kita lanjut, kita masuk melalui command prompt PC4, kita akses FTP server ini. Kita coba. Ini kita close dulu masuk PC4 desktop FTP 190.168.20.10. Kita coba. Username masih sama kayak tadi, siswa 1 UT. Oke, ini mode. Selanjutnya kita langsung juga buka yang di FTP server desktop. Kita lakukan netstart juga. Nah, seperti ini. Tadi ada yang sudah terhubung dengan IP 10.7. Ini berarti PC4 dengan IP 10.7 tadi. Coba saya cek lagi. Nah, kan IP-nya di 10.7. Kita coba beberapa kali PC4 dan FTP server. Oh ya, ini udah login ya. Kita coba lagi. Terus start. Nah, ini ada 2 kali login dengan IP yang sama. Oke, sesuai dengan modul ini. Verifikasi FTP server sudah. FTP server diakses oleh host PC keempat dengan IP 10.7 ini. Kondisi awal topologi, semua PC dapat mengakses FTP dengan IP 20.10. Benar, dengan ini sesuai dengan tadi di awal saya melakukan uji coba yang ICMP kan sudah bisa diakses semuanya. Web server juga sama. Web server dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses. Kita coba dengan ini tadi yang FTP server, terus verifikasi FTP server dan web server. Dengan verifikasi ini kita mengetahui IP siapa yang sedang mengakses. Terus selanjutnya kita ke konfigurasi, tahap konfigurasi. NAT pada router 1 dapat mengubah kondisi berikut. Semua PC terdapat di jaringan 10.0 dapat mengakses layanan web.
FTP server. Kita langsung aja ke konfigurasi router pertama dengan ini ya. Kita close dulu, kita masuk ke konfigurasi. Config P. Oke, kita masuk ke inet F 0/0 IP NAT chat. Oke, perintah sudah saya masukkan sesuai dengan ini source-nya. Kita masuk ke tahap analisis melalui browser di PC 0, 3, dan 4. Kita akses website web server ini, terus kita tambah beberapa kali. Setelahnya kita langsung verifikasi juga netstat di command prompt. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita coba dulu. Tunggu node-nya sampai hijau karena kita baru setting pengaturan. Masih oranye, kita tunggu. Udah hijau ya. Kita coba masuk web browser PC 0. Web browser kita masuk akses web server di sini 50.5. Kita klik go. Oke, bisa ya, kita sekalian ini. Kita coba klik go beberapa kali, langsung kita klik next. Nah, sudah muncul yang mengakses di IP 30. Terus kita close, kita coba di PC 4 sama juga kayak tadi. Ini juga.
kali, terus masuk sini langsung 10.6 sesuai dengan IP PC3, terus masuk juga di PC4. Kita coba masuk ke web server, bisa ya. Kita klik beberapa kali, kita masuk sini langsung start 10.7. Ini berarti PC4 sudah berhasil, sama seperti yang di sini. Oke, selanjutnya kita lakukan penerjemah halaman yang dilakukan melalui mekanisme NAT. Kita coba masukkan perintah ini di router. Kita coba dulu, kita masuk ke router, kita close, masuk ke router 1 CLI, kita masuk sebentar. Ini kalau kita setting di R1, kita langsung masukkan perintah ship NAT trans ya, ship NAT trans. Kita enter, router. Oke, di tempat saya tidak muncul, kita jeda dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Setiawan dengan NIM 0433173116. Kita lanjut yang tugas nomor 2, pengamanan jaringan praktikum konfigurasi VPN satu site dengan mengacu pada modul ajar. Yang pertama kita buka bahan ajarnya. Oke, kita uji dulu. Ini udah kebuka, jaringannya juga sudah notnya hijau semua. Kita coba konektivitas ICBM PC 0 ke PC 1 IC Violet. Kita juga cocokkan juga dengan IP yang ada di sini. Ada dua kelas IP. Yang pertama 192 kita anggap sebagai jaringan privat, dan 170
172 sebagai jaringan publik. Kita setting dulu di router pertama. Router pertama ada di gigabit interface 0. Kita masuk config gigabit antara 0 10.1, terus yang serial 3/0 172 16 10.2. kita masuk ke router 2. satu, terus serial 3/0 20.2 serial. Kita masuk ke router 3. Router 3 konfigurasinya dengan serial ya, karena yang router 3 menyambungkan router 1 dan router 2, jadi ada di serial semuanya, tidak ada yang gigabit ethernet. 10.1 sesuai, terus yang 3.1 20.1. oke, PC 0. Kita coba cek. -10. Oke. PC 1 juga sudah sesuai tabel simulasi. Selanjutnya ini yang tadi ya, 172 plus 172 sebagai jalur publik, sedangkan 192 merupakan jalur privat. Terus saja kita memastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan perintah ping. Bisa pakai ICPM dulu. Sukses, coba kita pakai ping. Oke, terhubung. Kita masuk ke langkah selanjutnya, ke tahap pelaksanaan percobaan. Kita masukkan fitur keamanan di router 1 dan router 2 dengan modul ajarnya bagus. Ini yang tadi kan memastikan PC 0 dan PC 1 sudah selesai. Kita masuk ke tahap percobaan. Kita masukkan perintah berikut ini ke router 1 dan router 2. Kita ke router 1 dulu. Kita masuk ke CLI. Ini sudah masuk di konfigurasi, berarti tinggal masukkan lisensi boot modul C2900. Security K9.
Kita cek lagi lisensi boot modul C2900 teknologi package security K9. Kita enter, kita ketik yes. Oke, sudah. Selanjutnya kita keluar dari konfigurasi, kita ketik N, terus kita copy running config, agar konfigurasi tadi bisa berjalan kita perlu mengopir startup. Oke, selanjutnya kita reload, kita tunggu. Kita enable lagi, terus kita coba lihat versinya, show version. Sorry. Oke, kita klik enter terus sampai nanti paketnya ada. Nah, seperti ini ya, ini udah ada di security K9 sudah ada, berarti paket yang tadi diinstal sudah berjalan, sudah aktif. Terus selanjutnya kita lanjut ke router kedua, hal yang sama, karena ini masih di interface, kita keluarkan dulu, terus kita masuk ke config T, kita ketikkan juga lisensi boot modul C2900 teknologi. Kita cek lagi bahasanya lisensi boot modul C2900 teknologi package security K9. Kita enter, kita ketik yes. Oke, udah selesai. Terus kita keluarkan dari konfigurasi, terus kita copy running, kita aktifkan dulu paketnya, copy running config. Oke, terus kita reload, kita tunggu sampai selesai. Setelah itu nanti kita cek versinya, kita verifikasi. Oke, kita sudah selesai. Kita masuk, kita enable dulu, terus kita verifikasi dengan perintah show version. Nah, ini kelebihan. Kita cek lagi sama seperti tadi. Nah, ini sudah ada security K9 di sini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di router ketiga. Tadi kan lisensi teknologi keamanan aktif. Nah, ini di router 1 dan router kedua sudah. Lakukan hal yang sama pada router 3. Oke, berarti router 3 juga sama seperti tadi. Kita klik lisensi boot modul C2900.
reload, kita tunggu. Oke, kita enable dulu, kita cek verifikasi. Nah, ini security K9 juga sudah ada di router ketiga. Nanti sampai sini dan kita selesai. Selanjutnya kita masuk konfigurasi parameter IPsec pada router 1. Ini kita settingnya di router 1 ya. Kita masukkan ini di router pertama. Kita masuk ke router, kita masuk ke CLI lagi. Kita ketikkan sesuai dengan modul ajar. Kita masuk ke config dulu. Saya ulangi dulu. Kita masuk ke config. Terus kita ketikkan akses list 110 per menit. Kita cek lagi akses, isinya kurang 2. Akses list 110 per menit IP 1.0 dan 3.0. Oke, kita enter. Sudah. Terus kita konfigurasi di sec KMP fase 1 dengan instruksi authentication. Kita masuk ke konfigurasi parameter SMP fase 2.
hampir sama kayak tadi, pakai crypto juga, IPsec. Kita cocokkan dulu. Ini tadi sudah, kita masuk ke sini, crypto, IPsec, transform set, VPN set. VPN setnya besar ya, 3 ESP 3 ESP SHA HMAC. Oke, kita enter invalid detect. Kita coba lagi, kita cek satu-satu. Crypto, IPsec, transform. Oh, kita salah di sini, transform. Oke, sudah. Caranya kita crypto web VPN set. Maaf. Description VPN connection to R3 set piro 10.2.2.2 set transform kita exit. Fase 2 selesai. Terus kita konfigurasi CryptoMap pada interface output, yaitu interface yang terhubung dengan jaringan publik. Interface invalid tipe. Kita coba cek lagi interface. Oh, nggak pakai S ya.
masih sama interface. Coba kita lanjut dulu. Complete comment. Interface. Interface. Kita sudah sesuaikannya di sini interface. Tapi nggak bisa berjalan ya. Coba kalau saya masuk di kita close dulu aja, kita coba lagi masuk. Coba kita restart dulu, kan tadi nggak bisa ya. Kita tunggu node-nya sampai hijau. Oke, kita coba konektivitasnya dulu. Masih valid, kita tunggu dulu. Oke, sudah sukses ya. Kita lanjut ke sini. Kita enable dulu config ke admin. Terus kita masuk config T. Kita masuk interface. Tidak sama. Oh, ini serialnya 030. Ini 3 ya. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah crypto. -SC crypto map. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu aja. Masih sama ya,
tempat saya tidak bisa. Terus kita coba di router 3. Di router 3 kita udah sampai sini. Kita konfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi berikut. Identifikasi, berarti ini kan maksudnya di router 3. Kita masuk dulu, kita enable, kita masuk konfigurasi. Kita masukkan access list 110 permit, IP 192. Sorry, belum selesai. Terus kita konfigurasi parameter bisa MP fase 1 crypto encryption as kita masuk ke fase 2 konfigurasinya. Crypto IPsec description VPN connection to R1.
sudah, selanjutnya kita masuk ke interface. Kita login dulu. Bentar, interface tipe dan nomor tidak valid. Ini sebenarnya sama kayak tadi. Kita lihat dulu konfigurasinya. Serialnya yang ada di 30 ya. Kita coba 0/3/0. Oke, terus kita sudah masuk di interface. Kita ketik crypto map VPN map. Oke, ada ya. Terus kita verifikasi. Ini sudah. Terus kita coba verifikasi hasil konfigurasi kirim paket dari PC 0 ke PC 1 dengan ping. Kita coba yang sederhana dulu dengan ICBM. Sukses. Kita coba ping yang di sini tadi PC 1 IP-nya 20.10. Oke, berhasil terkoneksi. Verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah berikut. Oke, show crypto IPsec SA. Kita masuk di router 1. Kita exit dulu. Kita exit juga dari konfigurasi. Kita end aja. Oke, show crypto karena kita coba cek dulu di tempat saya terjadi kegagalan di R1. Kita coba konfigurasi ulang yang untuk parameter IPsec di router pertama. Kita masuk config. Sorry, belum selesai.
kita masuk ke tahap kedua. Sudah saya konfigurasi ulang, terus kita coba yang ini, show crypto episec untuk memverifikasi ya pakai yang terkirim. Dan kita coba ulangi lagi ping ke PC 1 dari PC 0 terhubung. Terus di router pertama kita exit dulu. Kita bisa pakai show atau SH. Show crypto. Oke, di sini ada keterangan data yang terenkripsi. Ini hampir sama seperti ini. Sudah sesuai hasil. Baik, saya kira untuk praktek kali ini sudah selesai. Mungkin apabila dari saya ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.